apakah seni dan budaya selama ini hanya menjadi pelengkap perayaan, Pak? Atau justru punya peran penting dalam membentuk identitas dan semangat bangsa? Terlihat kalau kita melihat upacara 17 Agustus itu yang di Istana Merdeka sana, itu selalu ada pakaian adat. Oh iya. Ada tari yang dimunculkan, seni-seni yang di situ. Iya, betul, Pak. Tetapi nggak tahu di wilayah daerah lokal seperti ini itu tidak mengikuti alur yang di sana. Oh iya, betul. Gitu. Jadi saya berharap nanti untuk yang di Kabupaten Tegal untuk 17-an ini itu nanti bisa mengikuti lah jejak seperti itu, dan itu juga sangat baik banget. Ini Kabupaten Tegal kan punya banyak kekayaan seni dan tradisi ya Pak, yang lahir dari sejarah panjang masyarakatnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana seni bisa menjadi media Pak untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi sekarang? Jangan salah, seni itu tempatnya orang berkreasi. Ya, jadi kalau hanya untuk sebatas tempat untuk mengedukasi, untuk menginformasikan, itu sangat-sangat bisa banget. Gitu. Ambil satu contoh, komunitas diambil, gitu. Kita mau edukasi seperti apa, menampilkan seperti apa, gitu. Dan untuk jati diri, kalau misalkan kayak Tegal itu yang sekarang itu yang lagi keren itu terbangnya, ya, terbang sama kuntulan, ya, kuntulan itu, ya, kuntulan di Indonesia di bagian Tegal itu banyak sekali loh. Kalau misalkan ada lomba kuntulan, itu yang muncul itu bisa sampai 50-an ada. Iya. Dan asik-asik. Iya. Keren-keren. Dan di wilayah itu yang saya salut, itulah seni tradisi itu murni pure dari rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu. Bulan Agustus selalu jadi momen istimewa bagi bangsa kita. Jalan-jalan dipenuhi merah putih, suara tawa dari lomba-lomba rakyat terdengar di setiap sudut. Dan semangat kebersamaan terasa begitu kuat. Namun di balik semua kemeriahan itu, ada makna yang lebih dalam tentang kemerdekaan yang perlu kita gali. Kemerdekaan bukan hanya peristiwa sejarah, tapi juga warisan nilai yang harus kita jaga. Baik melalui budaya, demokrasi, maupun pengawasan terhadap jalannya pemilu. Semua itu saling terkait, membentuk fondasi bagi Indonesia yang merdeka, adil, dan bermartabat. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana seni dan budaya dapat memperkuat semangat kemerdekaan, sekaligus menumbuhkan kesadaran berdemokrasi di masyarakat. Bersama saya, Gita Yuliantina sebagai host, dan sudah hadir di studio podcast Bapak Junaidi. Siap, selamat sore. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tegal yang akan berbagi pandangan dan inspirasinya. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, Bapak. Iya, asik banget ini podcastnya ya. Asik. Insya Allah. Sebenarnya saya sudah lama ya kenal dengan Bapak Junaidi ini karena beliau adalah guru saya dulu di SMA Negeri 3 Slawi. Dan sekarang beliau ini Ketua Dewan Kesenian di Kabupaten Tegal. Luar biasa, masih sehat gitu Pak, luar biasa. Baik Pak, beberapa menit ke depan Pak, kita akan mengulik lebih dalam terkait makna kemerdekaan dalam perspektif budaya Pak. Bapak Junaidi, kita semua tahu nggih Pak bahwa setiap bulan Agustus seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat Pak. Tapi seringkali makna mendalam dari kemerdekaan itu sendiri terlupakan, tergantikan oleh euforia lomba dan pesta rakyat Pak. Nah, pertanyaan pertama saya Pak, menurut Bapak, apa makna kemerdekaan jika kita melihatnya dari sudut pandang seni dan budaya Pak? Ya, terima kasih Mbak Gita.
Kemerdekaan untuk budaya dan seni pada dasarnya yang pertama adalah kemerdekaan itu membuat suatu merdekanya kebudayaan. Artinya dulu kolonial itu dengan kebudayaan selalu kan mengenyampingkan kebudayaan. Jadi dengan adanya kemerdekaan itu budaya di Indonesia itu bisa mulai tumbuh, bisa mulai muncul jati diri Indonesia itu seperti apa, baik yang secara nasional atau yang lokal gitu. Jadi misalkan kayak budaya-budaya di Tegal seperti apa bisa muncul sampai sekarang. Jadi itulah inti dari kemerdekaan untuk budaya seperti itu. Lalu Pak, apakah seni dan budaya selama ini hanya menjadi pelengkap perayaan Pak, atau justru punya peran penting dalam membentuk identitas dan semangat bangsa? Iya, kalau di nasional seperti kalau yang saya lihat itu budaya dan seni itu setiap 17 Agustus itu muncul. Terlihat kalau kita melihat upacara 17 Agustus itu yang di Istana Merdeka sana, itu selalu ada pakaian adat. Oh iya. Ada tari yang dimunculkan, seni-seni yang di situ. Iya, betul Pak. Tetapi nggak tahu di wilayah daerah lokal seperti ini itu tidak mengikuti alur yang di sana. Oh iya, betul. Gitu. Jadi saya berharap nanti untuk yang di Kabupaten Tegal untuk 17-an ini itu nanti bisa mengikuti lah jejak seperti itu, dan itu juga sangat baik banget. Oh iya, betul. Satu, untuk memperkenalkan kebudayaan Tegal, seni ciri khas pakaian Tegal seperti apa, betul, gitu. Kalaupun ada tarian ditampilkan di situ tarian Tegal seperti itu, dan itu juga informasi itu penting banget. Jadi promosi seni gitu itu bisa muncul di situ. Toh 17 Agustus itu yang melihat se-Indonesia Raya, betul, banyak Pak. Sekali gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan yang seperti itu, kebudayaan seperti apa, uniknya Indonesia bagian Tegal seperti apa, bisa di wilayah itu gitu loh. Ya, jadi tidak hanya yang di pusat saja, di daerah berharap saya juga seperti itu. Ya, pelaksanaan upacara di Istana Merdeka juga menggunakan pakaian adat ya Pak. Kayaknya setiap tahun ganti ya. Ganti provinsi ya. Betul. Itu apalagi presiden sementara baru Bapak Jokowi ya nun sewu. Jadi berapa tahun itu setiap tahun ganti, iya, yang dipakai pakaian adat mana. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, tarinya pun sama, tari dari mana panggil untuk tampil di situ, seperti itu. Kan di sini juga punya banyak tarian yang dari ujung timur sana, dari Warurejo atau Surodadi atau yang di selatan Indonesia bagian bumi Jawa kan untuk kesenian-kesenian sana banyak juga. Atau mulai dari terbang dan segala macam kan banyak. Gitu. Kayaknya bisa diadopsi apa itu bisa, Pak? Dan itu bagus banget. Iya ya Pak. Iyalah. Itu bagus banget. Iya, baru kepikiran ini Pak. Itu bagus banget. Iya betul juga itu. Dan itu juga nanti untuk identitas Tegal itu wah keren banget yang seperti itu. Iya, keren betul. sekali. Kayaknya belum ada ya Pak. Belum. Di provinsi mana, kabupaten mana kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada sih mungkin belum kepikiran aja. Oh iya betul. Belum kepikiran aja. Nanti kalau sudah pikiran, wah kita gerak, pasti bisa itu. Iya bagus banget pasti itu. Bisa. Pasti bisa itu. Ini Pak, Kabupaten Tegal kan punya banyak kekayaan seni dan tradisi ya Pak, yang lahir dari sejarah panjang masyarakatnya. Nah menurut Bapak, bagaimana seni bisa menjadi media Pak untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi sekarang? Jangan salah, seni itu tempatnya orang berkreasi. Ya, jadi kalau hanya untuk sebatas tempat untuk mengedukasi, untuk menginformasikan, itu sangat-sangat bisa banget. Gitu. Ambil satu contoh, komunitas diambil, gitu. Kita mau edukasi seperti apa, menampilkan seperti apa, gitu. Dan untuk jati diri, kalau misalkan kayak Tegal itu yang sekarang itu yang lagi keren itu terbangnya. Ya, terbang sama kuntulan, kuntulan yang itu kuntulan di Indonesia di bagian Tegal itu banyak sekali loh. Kalau misalkan ada lomba kuntulan itu yang muncul itu bisa sampai 50-an ada. Iya. Dan asik-asik. Ya. Iya. Keren-keren. Dan di wilayah itu yang saya salut
Itulah seni tradisi itu murni pure dari rasa. Iya toh. Yang datang, yang main itu terus pakai biaya enggak. Dia main tulus itu. Nothing tulus. Artinya itu dia memperkenalkan seni tradisi yang dia punya, warisan dari leluhur itu dengan sungguh-sungguh gitu. Dengan kreasi yang dia punya, dengan permainan mulai dari yang muda sampai yang tua ikut semua itu. Oh, dari yang muda sampai tua ada hadir. Kuntulan bisa kadang ada yang satu permainan itu muda-muda anak-anak. Ada yang dari anak-anak menengah sampai remaja dan sampai orang tua. Ada. Keren kayaknya ya, Pak. Keren banget itu. Iya. Lain kali nonton nanti dari Bawaslu nanti saya undang kalau pas ada kegiatan seperti itu. Iya. Siap. Saya juga tadinya pengen biar ada MOU Dewan Kesenian dengan Bawaslu ya. Terutama nanti untuk informasi atau sosialisasi kemana. Kita juga punya tim hiburan seperti apa untuk kolaborasi dengan materi-materi talent yang ada di nanti di sosialisasi itulah seperti itu. Mantap boleh sekali nanti ya Pak, boleh itu diagendakan ya Pak. Boleh itu nanti boleh. Baik Pak, sekarang kita hubungan sedikit nih Pak ke konteks demokrasi dan pengawasan partisipatif yang selama ini menjadi tugas Bawaslu. Bagaimana budaya bisa berperan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berdemokrasi Pak, khususnya terkait money politik, hoax, dan ujaran kebencian? Iya, budaya di Indonesia terutama itu budaya lokal ya. Budaya lokal itu seperti yang saya katakan tadi, budaya lokal di Indonesia terutama Tegal ini itu dalam kegiatannya itu pakainya rasa. Makanya kalau ada kegiatan, satu contoh seperti ini, diinformasikan tanggal 17 nanti pasang bendera. Masyarakat Indonesia pasangnya tidak hanya bendera tok, umbu-umbu, lampu-lampu, jalan dibersihkan. Iya, terus itu minta anggaran enggak, itu nothing tulus itu. Iya, betul. Iya toh. Kalaupun ada tadi mengenai money politik ya, hoax dan segala macam. Itu kan itu produk kalau saya pikir itu. Itu produk yang sengaja dibuat gitu, sengaja kayak misalkan kayak hoax itu kan memang produk. Dikondisikan sebagai rupa bahwa itu untuk sedikit memperkeruh sedikit lah. Iya, Pak. Tapi kalau ketemu dengan orang tradisi, orang budaya yang lokal itu enggak ketemu. Iya. Orang-orang di daerah pada dasarnya dia akan berjalan seperti apa yang dia yakini, apa yang dia yakini, gitu. Kalau misalkan kayak pada dasarnya itu kan pondasi ya, pondasi kebudayaan yang di daerah lokal itu pondasi kepercayaan dia seperti apa. Sama kayak misalkan kayak Mbak Gita itu dulu pada waktu ngaji, guru ngaji, kalau jiwit kan tidak boleh sakit, gitu. Terus sampai tua sampai kemanapun Mbak Gita tidak bakalan jiwit orang. Karena tahu rasanya. Tahu, karena kalau dijivit, kalau jiwit itu sakit, seperti itu. Makanya pada dasarnya itu orang-orang lokal, orang budayaan yang di daerah-daerah itu yang saling berjalan seperti itu ya, tidak ketemu dengan yang namanya hoax dan segala macam. Itu hoax itu banyak beredar itu di wilayah perkotaan aja. Ya karena itu memang dibuat sih demikian rupa. Gitu. Sengaja dibuat ya Pak. Sengaja dibuat, diproduk seperti itu. Kayak money politik. Itu money politik kan produk juga. Untuk kepentingan tertentu. Iya, untuk kepentingan tertentu. Pada dasarnya kalau money politik, kalau misalkan di kita ini masyarakatnya ekonomi setara pendapatannya sudah standar, gitu. Money politik kayaknya tidak ketemu deh, gitu. Artinya itu ada banyak memang yang ngeling ya, istilahnya yang saling bersangkutan seperti itu. Itu memang lingkaran-lingkaran yang harus dipecahkan ya. Terutama kayak tetangga sebelah itu, pimpinan tetangga sebelah itu pernah tanya, untuk pembangunan jalan itu butuh berapa setiap tahun? Butuh sekian T kan. Oh lah, untuk pajaknya yang di sini berapa? Oh 8 T seperti itu. Gitu. Oh berarti 1 tahun habis itu bisa selesai itu semua ya. Gitu. Yang seperti itu harusnya itu kalau tatanan itu
diterapkan sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan anggaran yang ada, itu mestinya Indonesia harusnya sudah mulai selesai dengan masalah pangan ya. Harusnya loh ya. Harusnya seperti itu. Gitu, pajak-pajak di sini kan udah besar dan segala macam. Itu satu sisi loh, itu hanya satu sisi. Kalau memang seperti itu, kalau sudah mulai tertata rapi, money politik kayaknya nggak ada ya. Iya, harusnya nggak ada. Ya karena lingkarannya itu masih kelihatan abu-abu dan hitam gitu. Iya. Jadi money politik juga tercipta karena kondisi yang seperti ini. Ya itu dari kacamata saya. Ini Pak, kaitannya sama money politik ya Pak. Ini kan mungkin banyak kayak seliweran atau berita atau angin-angin kalau money politik itu dianggap sebagai sebuah budaya Pak, dianggap sesuatu yang lumrah atau wajar meskipun konteksnya negatif ya Pak. Betul. Apakah ini benar-benar bagian dari budaya atau hanya perilaku yang dibungkus alasan budaya? Iya, pada dasarnya bukan budaya. Kalau budaya kan suatu kebiasaan adat suatu tertentu kebudayaan ya. Misalkan kayak pakai pakaian, pakai dan segala macam itu budaya. Tapi kalau money politik enggak lah. Ya, itu kan pengkondisian. Itu kan hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan budaya itu karena ya untuk menutupi aja. Ya membungkus saja. Dibungkus budaya ya sebenarnya ya. Pada dasarnya bukan budaya. Ya karena yang memproduk itu, yang menciptakan money politik itu biar dengan orang-orang lain itu ya nggak ngeles lah, bahasanya nggak ngeles, nggak ngeles ya. Kok kita budaya dan apa? Iya kan biasanya kan menjelang coblosan itu kan ya banyak ya Pak gitu. Jadi kan kayak masyarakat itu udah menganggap itu tuh sebuah hal yang biasa, itu tuh hal yang pencoblosan, ya mesti anak gitu kan. Jadi kan kesannya si money politik ini emang budaya, padahal kan iya, padahal itu kalau dipikir-pikir masyarakat kan dibumbui macam-macam seperti itu ya. Yang kasihan jadi masyarakat loh. Hanya berapa ratus ribu gitu. Terus kesananya dia habis jam itu gitu. Hari itu habis itu. Habis. Tapi kesananya dia mikir, loh kok seperti ini kan lama banget nanti waduh enggak karu-karuan itu, kacau bala itu, kasihan banget itu sebenarnya. Ya itu memang produk yang dikondisikan sih ya, gimana caranya. Nah kalau tadi kan terkait money politik Pak, kalau dalam konteks kampanye nih Pak, seringkali kan kita kadang menjumpai kata-kata satir atau sindiran Pak. Nah dalam perspektif pemilu menurut Dewan Kesenian, apa hal itu menjadi ujaran kebencian Pak, atau justru seni untuk menyampaikan pesan Pak? Bahasa satiran itu jadi dari dulu sudah ada di kebudayaan, di kesenian seperti itu pada dasarnya sudah ada. Jadi itulah eloknya kebudayaan lokal ya. Entah itu yang di sini atau yang di Jawa atau yang di mana-mana. Itu kayak biasanya pakai bahasanya seperti puisi itu. Puisi itu atau pakai seni pertunjukan, wayang gitu. Di wayang itu nanti dimasukkan disisipi gitu. Satiran seperti itu, bahasa-bahasa yang sedikit menyinggung. Itu elok banget itu. Gitu. Adabnya itu kena. Di wilayah itu satiran seperti itu di seni-seni itu tidak menyinggung secara frontal seperti itu loh. Kayak demo dan seperti itu kan itu kan sangat tidak elok seperti itu. Kalau di seni, di orang-orang seni tidak ketemu seperti itu. Makanya ada sindiran, itu biasa dari dulu tidak ada masalah. Dari dulu tidak ada masalah. Sindiran atau satiran seperti itu, terus ini pertunjukan, entah itu di wayang atau MC-nya sambil ngomong seperti itu, gitu. Tidak ada masalah seperti itu. Yang terasa ya udah seperti itu kan elegan banget ya. Jadi tidak harus semua orang dalam satiran itu diungkapkan dengan sejelas-jelasnya seperti itu, gitu. Dan itu tidak ada masalah artinya seperti itu. Dalam konteks kampanye pun juga harusnya tidak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Kampanye itu kan hanya sebatas kalau satir kan
enggak jelas ya, artinya hanya seripik-seripik yang merasa oh iya seperti itu. Hanya yang merasa aja berarti. Hanya yang merasa. Okay. Dan orang yang paham, oh iya seperti itu. Kalau yang enggak ngerti dan yang paham ya lewat aja. Oh, iya. Betul. Seperti itu. Lewat aja ya. Lewat aja. Kalau misalkan MC dalam satu pertunjukan terus dia menceritakan peristiwa apa atau kerusakan suatu apa gitu ya. Dia sambil menyatir seperti itu, membuat singgungan-singgungan sedikit. Paling yang tertawa kan yang paham. Oh iya. Yang lain kan enggak. Yang lain iya, kalau dengerin aja ya. Tapi kan tujuannya kena. Tujuannya kena. Yang disinggung yang mana, yang disatir yang mana, sama seperti itu. Iya. Dan itu elegan banget. Bagus. Iya. Artinya itu masyarakat kecil juga itu bisa memberikan satu masukan lah, bahasanya seperti itu. Menyinggung, menyatir seperti itu, tidak mengolok-olok, tidak menjatuhkan dan seperti apa. Dan itu budaya yang bagus seperti itu. Oke. Gitu. Berarti nggak ada masalah ya Pak terkait. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Oke, kembali ke masing-masing kayaknya. Iya. Oke. Kemudian Pak, apakah kesenian itu dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tentang hak pilih dan pengawasan pemilu kepada masyarakat, Pak? Iya, jadi kalau dari Dewan Kesenian itu penting banget itu. Itu kalau di Dewan Kesenian ya, itu pertunjukan, buat lagu, gitu. Dibuat lagu, syair dikondisikan sebagian rupa. Untuk sosialisasi bisa. Makanya kan beberapa waktu sebelum pemilu kemarin kan ada lomba jingle kalau tidak salah. Iya, ada dari KPU. Iya. Dan itu kan sini juga. Itu betul. Bagaimana caranya sosialisasi dengan jingle. Bagaimana sosialisasi dengan pembuatan film trial pendek seperti itu ya. Itu sangat-sangat mengena sekali. Iya. Terus sosialisasi langsung ke masyarakat dengan satu membuat pertunjukan dulu, orang pada datang seperti itu. Terus kita sosialisasikan, Bu, Mas, Mbak, Dek, seperti itu. Itu pas banget itu. Banyak medianya juga ya Pak. Kalau dengan Dewan Kesenian itu banyak. Makanya nanti setelah ini kita bisa menuju bareng lah. Boleh itu Pak. Nanti saya matur Pak Ketua dulu. Siap. Oke, kita nanti kawan-kawan untuk jalan ke sananya bisa bareng lah seperti kayaknya itu. asik ya Pak. Asik. Iya, oke. Nah, terus Pak, perayaan kemerdekaan ini Pak biasanya sangat meriah di kalangan anak muda ya Pak. Tapi tentu kan kita berharap mereka tidak hanya memaknainya sebatas pesta atau lomba Pak. Kemudian apa pesan Bapak kepada generasi muda agar mereka memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai perayaan Pak, tapi juga sebagai dorongan untuk terlibat aktif dalam demokrasi? Iya, yang pertama dengan pemuda. Bahasa merdeka itu saya berharap anak-anak muda itu sekarang itu merdeka dengan dirinya sendiri dulu. Artinya setelah merdeka dengan dirinya, dia harus merdeka dengan gadgetnya. Iya, itu yang membuat itu pengaruh juga ya. Wah ya, tobat itu anak-anak sekarang itu dengan gadget banyak main game dan segala macam, main pinjol dan segala macam itu tidak karu-karuan. Hampir 24 jam nempel gadget ya Pak. Terus itu harus merdeka dulu itu. Iya benar. Merdeka yang seperti apa itu Pak yang dimaksud? Dengan merdeka dia itu tidak menggunakan itu seperti dia. Itu kan pada dasarnya dia terbelenggu. Terjajah dengan gadgetnya itu. Itu terjajah dengan gadgetnya itu. Betul. Dengan merdeka dengan dirinya sendiri, nanti dia bisa kita ajak untuk untuk masuk satu kegiatan dan yang membuat dia itu berpikir positif lah seperti itu. Gitu. Nanti otomatis kesananya demokrasi dan segala macam itu bisa masuk semuanya. Gitu. Ya. Anak-anak sekarang itu yang ditakutkan oleh para pendidik dan orang tua itu adalah gadgetnya itu. Makanya anak-anak sekarang itu harus merdeka dulu dengan dirinya terhadap gadgetnya itu. Gitu. Keren. Seperti itu. Iya, betul Pak. Kayak terbelenggu ya Pak. Iya, pada dasarnya bahasa terbelenggu itu kan berarti belum merdeka. Oh iya betul. Iya. Termasuk kayaknya saya deh Pak. Aduh. Iya betul harus. Makanya kalau ada orang, misalkan kalau di sekolah kadang-kadang dipanggil apa, kalau di mana bisa nih orang dibalas SMS sih. SMS tak dulu sih ngomong apa. Loh, kita berapa grup di HP?
banyak Kalau kita banget. selalu ngurus ya. Iya. Waduh, kita tuh Habis belum waktu di situ. kita, iya habis. betul Pak. Kita nggak merdeka itu. Iya Gitu. betul banget itu. Aduh, nanti malam tak buka baru jawab malam itu. Kan seperti itu. Iya, betul. Seperti itu. Yang terakhir nih Pak, harapan dari Bapak untuk kolaborasi antara dunia seni budaya dan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu itu ke depan seperti apa Pak? Iya, seperti yang tadi saya katakan, ya ke depan sana semoga kita bisa kolaborasi lah, bisa kerjasama, saling mendukung, ya terutama kita nanti di wilayah seni kan nanti bisa. Saya juga lihat tadi di situ ada banyak tenaga ahli yang main di IT ya. Kalau betul. untuk trial dan segala macam di sini tidak ada masalah. Tetapi untuk yang berkesenian seperti untuk pembuatan lagu, jingle dan segala macam itu nanti kita bisa kerjasama, gitu. Buat jingle seperti apa? Buat 5-6 yang berbeda, gitu. Gitu. Dengan jingle dengan musik yang sudah digarap lengkap seperti itu, atau dengan kita mau membuat apa namanya pertunjukan di wilayah mana kayak entah itu di kecamatan yang agak selatan supaya datang semua, kita sebar dulu di Facebook kayak atau di apa medsos yang lain supaya banyak datang, ada hiburan di situ, supaya orang-orang supaya orang-orang datang tidak langsung pergi, iya toh? Intinya kan itu supaya orang-orang datang tidak pergi, kita main musik di situ, kita kerjasama, setelah itu kita setelah itu Bawaslu seperti apa bisa sosialisasi di situ. Wah keren itu makanya. Jadi nggak sabar ini Pak. Kan seperti itu kita bisa kerjasama. Banyak yang Pak. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Junaidi atas obrolannya hari ini ya Pak. Siap. Sukses selalu. Amin. Ya, dari perbincangan kita jelas sekali ya Pak bahwa seni dan budaya itu bukan sekedar hiburan ya Pak. Bukan sekedar hiburan. Tapi juga alat penting untuk menjaga ingatan kolektif bangsa, menumbuhkan rasa persatuan dan memperkuat semangat kemerdekaan. Semoga pendengar kita terinspirasi untuk ikut melestarikan seni budaya sekaligus menjadi nilai-nilai demokrasi di kehidupan sehari-hari. Betul nggak Pak? Betul sekali itu. Terima kasih sahabat Bawaslu yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya Gitel Yuliantina sebagai host dan Bapak Junaidi sebagai narasumber serta seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Sukses selalu ya. Bapak.